Oke, halo semua. Kita sekarang sudah ada di selatan Taman Siswa, lagi berhenti di perempatan. Oke, sesuai judul ini nanti aku akan motovlog sekaligus bahas perawatan. Gimana saya merawat R15 saya. Karena aman-aman aja di saya, sedangkan teman-teman ada beberapa komen dan saya lihat konten-konten lain juga R15 V4-nya tuh malah mengalami masalah. Salah satunya itu di segi kelistrikan ya, gimana ya, wajar lah motor-motor zaman sekarang masalahnya di kelistrikan. Tapi nanti akan saya bahas satu-satu dan bagaimana cara merawatnya supaya motornya tetap awet ya. Oke. Dan ini merdu banget ya kalau keluar malam di Jogja ini nih, banyak knalpot racing keluar. Tadi teman pasti juga sudah dengar suara motor-motor dengan knalpot racing, termasuk motor saya karena knalpotnya juga baru. Jadi sambil jalan saya pengen bahas cara merawat motor. Oke, kita masuk ke jalan Taman Siswa. Dan yang pertama, kalau untuk aki jelas kita harus sering manasin motor. Nggak harus sering sih, maksudnya rutin ya manasin motor. Minimal 2 hari sekali manasin motor itu. Kenapa harus dua hari sekali? Misalnya ya nggak kepakai sama sekali. Nah itu karena sistem kelistrikan di motor-motor, contohnya R15 ini nih, ada mungkin bisa dibilang kalau saya analisa ada 2 kelistrikan penting yang dibutuhkan. Ada 2 elektronik, yaitu speedometer digital dan CCU. Atau CCU itu singkatannya saya lupa, tapi intinya dia fungsinya untuk connected yang ke HP. Kenapa begitu? Karena kedua device atau kedua alat itu tuh dia akan merekam data. Yang pertama, kalau speedometer itu yang dia akan merekam adalah memorinya. Dia punya memori untuk nyimpen kilometer. Jadi kilometer kan nggak mungkin ke-reset ya kalau nggak kita pencet tombol reset. Jadi kilometer tuh ada memorinya guys. Jadi si speedometer ini walaupun mati sebenarnya ada memori yang selalu menyala, selalu on memorinya itu untuk merekam si kilometer itu supaya nggak ke-reset. Lalu yang kedua, kalau CCU itu juga ada rekaman datanya, otomatis kan ada dia hari keberapa, sudah kilometer keberapa, dia kan juga connect, jadi dia juga merekam data. Jadi di Yamaha Connected nggak cuma R15 itu device yang merekam data itu memorinya memang ada 2, dari alat connectednya dan speedometer. Jadi kalau mesin mati nggak dipanasin, aki kan nggak ngecas tuh. Nah karena aki nggak ngecas, ya udah kesedot terus tuh aki dari si 2 memori tersebut. Jadi memang baiknya, kalau kemarin sih saran dari waktu saya beli ini dari salesnya itu ngasih saran 3 hari sekali lah mas manasin motor, jangan sampai lebih dari itu. Kalau lebih dari itu pasti akinya turun gitu kan. Ya turunnya mungkin nggak langsung tekor, tapi paling tidak pasti turun. Tapi ya saya cari aman ya kalau bisa tiap hari, karena toh ya motor buat harian. Jadi pasti saya pakai motornya, atau enggak ya 2 hari sekali dipanasin. Tapi ya seru-seru aja kok punya motor R15 Connected ini. Kita jalan tiap hari. Mungkin kalau lagi ada waktu luang keluarlah muter sebentar, kecuali seharian hujan ya mungkin males ya, jadi panasin aja kalau seharian hujan. Jadi kalau enggak ya udah keluar aja jalan sebentar gitu kan. Tapi paling tidak 2 hari sekali motor ini harus nyala. Kenapa begitu? Karena tidak semudah motor-motor lama. Kalau motor-motor lama masih ada engkolnya, masih ada kickstarter, sedangkan motor-motor sekarang apalagi yang sport itu udah nggak ada engkolnya. Matic pun juga nggak ada. Ya aku nggak tahu ya kalau NMAX ada nggak ya, mungkin teman-teman bisa cerita nanti kalau yang motor-motor sport Matic ya. Nah, aku nggak merhatiin sih ada kickstarternya atau enggak. Tapi kalau motor sport yang seperti ini ya udah nggak ada sih, paling cuma electric starter aja. Sebenarnya nggak harus R15 ini juga, pasti semua motor, aku yakin semua motor sekarang harus rajin dipanasin. Kalau ada yang orang bilang motor sekarang kan nggak harus dipanasin mas, udah canggih ya. Canggih dari segi mesin dan oli sih udah canggih ya. Mesin sekarang sudah didesain bagaimana supaya oli tetap rata, olinya sendiri juga didesain gimana caranya tetap nempel di logam mesin gitu kan. Memang dari segi mesin memang nggak ada masalah kalau nggak dipanasin, tapi dari segi aki kelistrikan ada ya, namanya baterai kan harus dicas gitu kan. Oke, ini kayaknya di sini nih pasti suaranya udah mulai nih, nanti suara merdu knalpot mantap pokoknya.
kalau di Jogja. Itu dia. Jadi ya demi aki, demi baterai gitu. Aki adalah baterai, apalagi aki kering pasti kan kalau sekarang jadi baterai. Kita dengerin dulu ada suara knalpot. Oke, ZX25R terekam. Oke, suaranya merdu banget ya, 4 silinder ya. Oke, itu sih kalau dari saya yang paling utama itu manasin motor dulu. Karena biar apa? Karena biar baterainya ngecas. Apapun motornya, yakin lah teman-teman pasti. Kalau kalian cuman taunya dibeliin orang tua dan nggak pernah manasin motor, ngerawat motor aja males, ya nanti yang rugi kalian sendiri. Karena waktu kalian butuh, kalian nggak bisa jalan karena ya itu tadi, mungkin harus dorong baru nyala gitu kan yang mau berangkat sekolah atau berangkat kuliah mungkin kan jadi telat, jadi repot, ngurusin motor aja susah gitu kan. Padahal ya sebenarnya memang motor itu butuh dirawat. Yang pertama ya aki. Jadi yang pertama itu sih aki, fokuslah teman-teman ke aki. Masih di aki ada penyebab lain selain tidak dipanasin, yaitu air. Air itu juga musuh terbesar dari kelistrikan. Coba cek teman-teman yang motornya mungkin sudah agak lama gitu, karena terjadi juga di motor lama saya dulu gitu kan. Kabel-kabel itu juga harus dicek, mungkin ada yang sudah getas, harus ditutup kabel-kabelnya, mungkin malah ganti baru kabel bodinya gitu ya. Tapi kan agak mahal kalau kabel bodi diganti baru, mending jadi mungkin diselotip-selotip aja kalau ada kabel-kabel yang terbuka. Lalu juga kalau R15 ini walaupun kondisi motor baru juga ada peringatan. Kalau teman-teman buka, nggak cuma R15 V4, V3 pun juga, kalau kalian buka jok tengahnya, jok depan gitu ya, jok pengendara, dibuka itu di dalam rangka ada tulisan peringatan di mana jangan menyemprot air bertekanan tinggi di area bawah jok. Nah itu sudah ada peringatan. Jadi kalau teman-teman cuci motor, apalagi cuci motornya di luar ya, di pencucian, itu kan tekanan airnya tinggi. Nah itu tolong diperingatkan si karyawan cuci motornya supaya tidak menyemprot airnya terlalu kencang di area setelah jok ataupun di lubang-lubang bawah jok. Karena desain di R15 V4 kan ada yang ada lubang-lubangnya tuh di bawah jok. Nah sebenarnya kan nggak boleh itu berarti disemprot dengan air tekanan tinggi. Karena apa ya? Karena di situ tuh tempat sikring, tempat aki, banyak sekali sambungan-sambungan kabel yang kalau basah itu bisa konslet, dan kalau konslet ya biasanya nanti sikring langsung kena atau aki juga langsung bisa kena. Tapi biasanya pertama sikringnya dulu, karena sikring itu kan pengaman ya, pengaman kelistrikan. Jadi biasanya sikringnya error dulu, bisa digonta ganti sikring. Tapi kalau terlalu dipaksakan, nanti ya lama-lama yang kena akinya. Memang aki itu penting banget, teman-teman harus harus rajin lah, harus telaten dengan motor masing-masing. Syukuri motor yang ada, karena yaitu senjata kalian, itu alat kalian, itu kendaraan kalian. Kalau ya itu kaki kalian sih, itu kaki teman-teman semua untuk berjalan kemanapun, untuk bekerja, kuliah. Ya tips dari saya sih, mobil dirawat baik-baik motornya. Yang pertama aki, lalu yang kedua mesin. Pasti mesin dirawatnya gampang sih kalau mesin, karena sudah dianjurkan oleh dealer gitu kan. Kita harus rutin servis 3 bulan sekali, ganti oli, mungkin cek saluran bahan bakar gitu ya kalau servis rutin. Nah itu ikutin aja 3 bulan sekali. Tapi kalau dari saya ada tips tambahan. Kalau untuk R15 itu defaultnya dia akan dikasih Yamalup. Ini cantik banget sih, sebentar ya, kita nikmatin dulu. Ini daerah Jogja, daerah sini tuh cantik banget memang, lampu-lampunya. Ini jalan apa ya, lupa, arah ke Gramedia. Nah arah ke Gramedia dari Galeria, nah itu lampunya cakep banget. Oke, kita mau arah ke Malioboro juga ya, jadi kita mau ke arah Malioboro sekalian. Lanjutan kita tadi bahas mesin. Olinya Yamalup default dia kasih Yamalup Sport yang warna biru. Nah kalau saran dari saya, minta aja ganti dengan Yamalup Super Sport. Dia lebih full sintetik,
dia nggak bikin lebih panas. Jadi kalau yang malam yang sport itu bikin panas, bukan bikin panas ya, lebih tepatnya panasnya mesin kurang bisa diredam. Nah sedangkan kalau pakai yang Yamaha Super Sport itu bisa sedikit, bukan sedikit, agak meredam panas mesin. Jadi nanti radiator tuh nggak cepet nyala. Jadi kipas radiator kan pasti teman-teman merasakan kipas radiator nih kalau pas lagi manasin motor atau pas jalan tuh sering nyala gitu ya. Nah itu karena mungkin olinya. Kalau tips dari saya, oli dari Yamaha ya Yamaha yang Super Sport aja, yang full sintetik itu kemasannya kalau nggak salah warna hitam, harganya 80 ribuan. Jadi kalau sekali servis ganti oli itu yang paling tidak olinya 80 ribu lah. Mahal? Wah kok mahal mas? Ya jangan bilang mahal, kita kan resiko udah pakai motor sport gitu ya. Motor sportnya aja padahal cuma 150 cc. Kalau teman-teman masih ngeluh mahal dan gak ikhlas ngerawat motor ya kemarin jangan beli motor yang sport yang bisa panas mesinnya gitu kan, karena ada sistem kopling, sistemnya banyak gitu kan, mesin cc juga sedikit lebih besar daripada yang 125 cc gitu. Ya resiko sih, sudah resiko untuk teman-teman yang sudah memilih motor yang mungkin penampilannya oke, bikin lebih percaya diri, tapi ya tetap kalian harus berkorban untuk merawat motor. Dan yang ketiga mungkin bukan tips perawatan, tetapi kenapa saya memilih motor ini gitu ya. Karena banyak sekali teman-teman yang bilang kenapa sih nggak beli 250 cc second aja gitu. Daripada beli R15 V4 yang hampir 40 juta, kenapa sih nggak 250 cc second, kan suaranya lebih keren. Iya, kalau orang cuma mikir suara ya ngapain ya gitu kan. Sorry banget, kalau saya punya pilihan sendiri gitu kan. Saya cari motor baru, saya cari motor yang mudah dirawat, saya cari motor yang akan saya kenali sendiri dari nol gitu ya. Dari 0 km kan gaya berkendara kita masing-masing ya, cara buka gas, cara mengendarai motor itu kan dengan mana yang kebut-kebutan, mana yang santai, itu kan macam-macam. Dan kalau kita kenal motor kita sendiri dari nol, itu akan lebih awet motor. Karena ya itu tadi, karena saya sudah terbiasa telaten ya. Bayangin aja saya dulu punya motor itu Minerva 150 cc, itu motor Cina. Kalau orang bilang gampang rusak ini itu, tapi saya bisa pakai motor itu selama 11 tahun kan? Karena saya memang ya telaten dan pedulilah sama kondisi motor. Apapun perubahan yang terjadi saya akan konsultasikan ke bengkel. Sedangkan sekarang pakai R15 V4 otomatis saya punya banyak kesiapan cara merawat motor, bagaimana apa yang harus saya perhatikan, termasuk aki-aki tadi, cara mencuci segala macam. Saya tetap harus hati-hati. Oke, ini sedikit kita arah ke Malioboro, jadi supaya teman-teman juga bisa melihat Malioboro malam hari. Mungkin kalau nggak malam, ini hari Sabtu, ini kalau nggak malam pasti ditutup karena khusus pejalan kaki, tapi karena ini udah tengah malam jadi dibuka ya Malioboro, jadi kita bisa ke Malioboro. Oke, jadi itu sih, tetap teman-teman harus telaten, gemati, telaten ya, harus cermat lah ngurusin motor, harus detail motor sendiri, apalagi beli sendiri ya, nabung lama beli sendiri gitu kan. Dan kenapa nggak R250 cc second ya? Kalau 250 cc pasti partnya lebih mahal, yakin pasti lebih mahal daripada motor 150 cc. Apalagi kalau sudah second, sudah berjalan beberapa kilometer, apalagi ya kalau yang mirip-mirip harga ini ya pasti dia sudah jalan bertahun-tahun ya. Contoh R25 itu pasti ada banyak yang harganya di bawah 40 juta. Kawasaki 250 cc yang satu silinder RR mono itu juga pasti sudah. Nah ini ada suara R25, kita ngikutin R25 di Malioboro, merdu banget sih memang 250 cc, tapi ya itu kalau dia udah jalan, pasti udah jalan dari sejak 2014 mungkin 2015 2017, sudah bertahun-tahun, kilometernya udah tinggi ya, bukan motor kita juga di awal kan. Jadi pasti perawatannya akan lebih PR, dan apa yang sudah mau rusak, part-part apa yang kiranya lemah kita jadi nggak tahu gitu. Beda cerita kalau kita beli motor baru gitu kan, kayak R15 ini misal, oh tadi yang dibilang part yang lemah itu CCU dan akinya gitu, jadi kan kita bisa lebih hati-hati tuh. Sedangkan nanti kalau motor ini kita jual,
Orang lain kan juga bingung tuh, waduh nanti kalau akinya tekor kenapa ini kok tiba-tiba tekor gitu. Ya kayak gitulah. Jadi kenapa saya mau memilih R15 ini walaupun budget 40 juta, ya karena dari desain ya, apresiasi desainernya keren banget sih. Ini motor 150cc dengan desain moge. Bukan berarti motor yang besar, tetapi desain tajam-tajamnya, garis desainnya, aerodinamisnya luar biasa sih. Ini motor idaman 150cc idaman sih. Sempat kebayang dulu waktu R15 V2 kapan ya ada motor 150cc yang desainnya tajam ke arah-arah moge lah, walaupun mesinnya kecil dan nunduk sport gitu ya. Ternyata mulai dikabulkan di V3. Mulai nih ada super sport nunduk, ternyata V4 lebih garang lagi gitu kan. Jadi ya memang sudah motor cita-cita, kepinginan saya dari dulu. Dan ya itu tadi perawatannya ya, yang penting perawatannya. Ini juga saya motor baru servis kedua, jadi satu itu gratis oli, gratis servis. Yang kedua kemarin gratis servis tok. Jadi yang oli saya beli sendiri, makanya waktu itu saya oli request. Saya lupa nonton kontennya siapa, mohon maaf. Tapi yang jelas ada yang bilang kalau Yamaha Loop Sport itu memang mesinnya karakter olinya kurang meredam panas. Jadi buat teman-teman yang pengguna fiction R15 atau apapun yang pakai motor Yamaha Loop Sport, saya sarankan pakai Yamaha Loop Sport aja karena dia akan lebih dingin dan radiator nggak sering nyala. Oke. Seperti ini Malioboro teman-teman, cantik banget kota Jogja kalau malam-malam. Pokoknya teman-teman yang belum pernah ke Jogja wajib banget ke Jogja. Jalan-jalan naik motor gini aja udah happy. Kalau saya sih orang Jogja ya udah bosen ya kemana-mana, ya paling jalan-jalan keliling-keliling gini saja. Ini sudah refresh lah dari kerjaan gitu kan. Belum kalau istri ikut ya, cuman sayangnya istri jarang mau sih naik motor ya. Motor sport mungkin memang didesain untuk sendirian, nyamannya memang buat sendiri. Tapi ya mungkin kalau istri ingin mau diboncengin juga, saya senang-senang aja sebenarnya. Oke, kita lanjut. Tapi mungkin itu aja sih pembahasan perawatan ya. Kuncinya di situ sih teman-teman. Servis rutin, cermati aki, udah di situ aja dulu. Ya mungkin ada juga rem ya, karena rem kadang orang nggak cermati rem. Kanvas rem untuk motor sport tuh kelihatan ya, kalau kalian intip aja itu kanvas remnya kalau mulai tipis tuh kelihatan. Kalau kanvas rem udah mulai tipis ya segera diganti. Nggak usah muluk-muluk modif yang Brembo atau apapun itu yang mahal-mahal. Yang penting kalian cermat aja kapan harus ganti. Yakin pengereman nggak ada masalah sih. Motor 150cc mau sekencang apa sih? Ya memang 100 km per jam tuh gampang ya, enteng ya. Saya merasakan lari 100 km per jam dengan motor ini cukup cepat gitu kalau lagi di jalan ring road atau yang jalan-jalan besar gitu yang kosong sepi. Tapi ya gimana ya, tak apa-apa lah gitu kan. Ngapain harus update pengereman yang mungkin hedon mahal-mahal, nanti dulu lah kebutuhannya mungkin banyak. Kalau saya sendiri masih punya kebutuhan yang lain, jadi untuk pengereman yang hedon nggak dulu. Modif kecil tapi bikin ganteng aja. Mungkin bisa lihat teman-teman bisa lihat modifan saya sebelumnya, termasuk knalpot ya. Nggak banyak sih, mungkin harganya juga belum nyalip R15M ya. R15M kan 44 juta, ini dulu beli saya 39.300. Ya kalau dibilang sudah modif 5 juta kayaknya juga belum ada modif sampai nyentuh 5 juta. Ya knalpot memang rada mahal sih, 2,3 juta. Tapi ya kira-kira mungkin sama harganya dengan R15M, tapi dengan dapat tampilan lebih ganteng sih. Oke, nah ini sudah di Jogja 0 km ya, tamannya Jogja mungkin ya masih ini ya, mungkin ada yang main skate, ada yang nongkrong, ada yang wisatawan juga foto-foto di sini ya. Seperti inilah Jogja Malioboro. Dan itu aja teman-teman untuk tipsnya. Jadi pertama tadi saya kasih tips aki, merawat aki, panasin motor, jangan asal cuci motor, lalu oli teman-teman harus sering servis rutin, pakai olinya juga ya Loop yang super sport aja, dia lebih meredam dingin. Syukur-syukur beli pendingin cairannya yang lebih mahal, yang lebih baik lah. Tapi saya juga belum tahu tuh, belum riset cairan pendingin liquidnya tuh yang apa yang lebih dingin.
Tapi kalau untuk oli sudah pasti sih, saya sudah bisa pastikan olinya yang Yamalum Super Sport aja yang 80 ribuan. Lalu mungkin tips yang lain yaitu ya part-part lain lah kayak kampas rem itu kan nanti kalau habis mungkin setahun sekali, nggak mungkin sih, paling 6 bulan sekali kali ya kampas rem, siapa tahu habis gitu ya 6 bulan. Tapi ini karena saya jarang pakai, kampas rem belum ganti sih dan masih tebel. Itu aja sih dari saya. Apalagi ya kalau tips perawatan, oh iya filter, mungkin filter udara. Kemarin saya nanya dealer juga, filter udara itu akan diganti 9.000 km. Kalau filter udara banyak yang bilang mas diganti aja pakai yang logam, yang stainless steel. Nah itu nggak recommended sih, karena lebih plong, debu-debu halus masih bisa masuk, kasihan mesinnya. Bayangin aja kalau motor racing, motor balap itu setelah dipakai itu dibongkar mesinnya, dibongkar satu-satu, dibersihin. Kalau kita kan nggak, harian kan motornya selalu terpasang ya, filter selalu terpasang, nggak mungkin bongkar mesin. Jadi nggak usah sih, nggak usah pakai filter racing. Jangan sampai teman-teman pakai filter racing karena itu akan merusak mesin kalian pelan-pelan dan parah pasti, karena merusaknya ke seluruh area. Karena debu akan masuk di ruang bakar, mulai merusak seal piston gitu ya, lalu bisa masuk ke oli dan ya bocor, biasanya oli bocor segala macam itu pasti mulai karena filter udara yang racing itu tadi. Jadi baiknya memang mending filter kertas. Filter kertas itu filter standar dari pabrikan ya, itu biasanya bahannya memang dari kertas dan memang disarankan 9.000 km harus diganti, kalau malah nggak boleh dibersihkan sih, karena kalau dibersihkan disemprot udara itu malah takutnya udaranya malah masuk dan bisa masuk ke ruang bakar. Jadi kemarin saya juga sudah ngobrol sama dealer karena ya itu, jadi supaya lebih aman untuk motor mending 9.000 km itu ganti filter udara. Dah, perawatannya paling itu aja, paling gampang. Pasti yakin insya Allah teman-teman motornya awet semua. Semoga membantu, semoga saran saya ini diterapkan oleh teman-teman dan motornya juga pada awet gitu ya. Tadi akinya awet, mesinnya juga tetap oke, lalu kampas rem pengereman juga tetap aman, tetap safety, dan ya filter udara juga tetap aman. Itu aja teman-teman, sudah sangat panjang, udah berapa menit ya ini, udah 20 menit sih. Jadi ya mungkin teman-teman tadi menikmati suara-suara knalpot yang keren-keren di malam Jogja ini, dari tadi selatan Taman Siswa sampai tadi Malioboro, dan ini sekarang saya akan arah pulang, tapi lewat mana ya, lewat Kadipaten aja ini, lewat Kadipaten. Jadi oke, itu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton video saya ini, semoga membantu, semoga menginspirasi, semoga teman-teman semua jadi tidak bingung kenapa motornya kalau ada masalah, karena R15 paling masalahnya di situ-situ saja. Oke, semoga membantu dan mencerahkan. Kalau ada masalah yang lebih kompleks, monggo konsultasi ke dealer saja, karena itu akan lebih aman. Saya juga hanya konsumen, saya juga hanya pemakai, saya hanya bercerita berdasarkan pengalaman. Jadi semoga bisa membantu teman-teman semua. Senang bisa sharing. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bye-bye.